Pernah nggak kamu kayak gini? Udah ketemu orang yang tulus, malah ngerasa hambar. Ada hubungan yang sehat, malah ngerasa aneh dan pengen kabur. Hidup mulai stabil, tiba-tiba buat masalah sendiri. Ini bukan karena kamu drama ya, bukan karena kamu toksik, bukan karena kamu aneh. Kadang simpel aja. Tubuh itu nggak terbiasa sama yang aman. Saraf cuman kenal yang ribut. Dan tubuh kita punya kebiasaan yang absurd, aneh. Kalau hidup terlalu tenang, harus ada yang pecah. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di video sebelumnya, video ke-56, kita bahas tentang tenang bukan mati rasa. Bedakan dulu saraf beku dan jiwa tenang. Nah, hari ini lebih nakal dikit lah ya. Kenapa kamu bilang mau bahagia, tapi kok marah kalau hidup benar-benar tenang? Nah, ini bukan salahmu. Bukan karena kamu juga kurang iman. Bukan karena kamu kurang healing. Tubuh manusia bukan cari kebahagiaan. Tubuh cari yang familiar. Kalau dari kecil kamu terbiasa suaranya tinggi, gelisah, dimarahi, konflik, selalu harus kuat, maka sarafmu akan ngira drama itu rumah. Maka saraf akan mengira drama sama dengan rumah. Dia familiar dengan, saraf kita ini familiar dengan dramanya itu. Drama itu bukan masalah, drama adalah kenangan di tubuh. Hubungan pertama kita dengan emosi adalah rumah. Kalau sejak kecil, kedamaian itu jarang didapat, tapi drama sering. Maka tubuh kita hafal. Kalau tenang sama dengan bahaya. Kalau ribut sama dengan normal. Nah, saraf kita akan memicu. Ribut kecil, cemburu random, cari masalah, overthinking, dan insecure. Bukan karena ingin kacau, tapi karena merasa aman kalau kacau. Karena dia familiar, terbiasa gitu. Tubuh kita nggak drama. Tubuh kita cuman homesick ke rumah yang dulu isinya ribut. Pengalaman pribadi nih sob. Kalau hidup aman, aku curiga. Kalau hubungan baik-baik aja, aku malah takut. Kalau klien banyak, aku nunggu masalah. Di kepala, wah ini spiritual. Nah di sarafku, ini siaga. Nah aku sering ngomong ke diri sendiri nih sob. Ini kok hidupku terlalu datar ya? Harus ada konflik dikit nih biar seru. Halo. Nah tanpa sadar, bikin salah paham lah, overthinking di chat lah, memaksakan diskusi yang belum waktunya lah. Padahal aku cuman kangen frekuensi siaga. Sampai suatu hari, seseorang bilang ke aku, kamu bukan takut disakiti, kamu takut terlalu tenang. Kalimat itu kayak nancep. Pelan-pelan aku jadi belajar. Stabil boleh, aman boleh. Kedamaian itu bukan jebakan. Kebahagiaan itu bukan ancaman. Drama berhenti bukan karena aku benar-benar berubah, tapi karena tubuhku akhirnya belajar aman. Ketika aman. Bukan aman ketika lagi banyak masalah. Bukan aman ketika lagi siaga. Bukan aman kalau banyak yang dikerjain dan itu ngerjain masalahnya orang.
Belajar lagi yuk tubuh. Ini pengalaman pribadiku ya. Inilah cerita esoteris. Ngalihkan pembicaraan. Tapi benar, tadi pengalaman pribadi itu kena banget. Itu ceritaku pribadi. Kalau dirimu punya cerita yang sama, coba tulis di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman di situ ya. Diskusi di kolom komentar tuh, pengalamannya gimana, apa yang dirasain, atau kita mau tas dulu. Tas dulu. Cheers. Angkat satu gelas kopi. Nyut, 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 nyut di kepala nih. Ini yang tadi pengalaman, nah ini cerita esoteris tentang PCT, percikan cahaya Tuhan atau ruh di dalam diri. PCT ngirimkan energi ke jiwa, dan jiwa ngirimkan energi ke saraf, dan saraf memproduksi menjadi drama. Ini biasanya ilmu tinggi sob, tapi sebetulnya sederhana. Ruh atau percikan cahaya Tuhan itu tujuannya membawa kedamaian, kematangan, kelimpahan, kehidupan bagi jiwa, bagi seluruh tubuh ini. Nah, kalau kita yang jiwa itu adalah penerjemah, intuisi, nilai hidup, batasan sehat, itu ada di jiwa. Saraf kita itu gunanya kayak operator. Tugasnya itu seperti operator. Apa yang diterima tubuh sebagai aman. Nah, ketika ada trauma masa kecil, saraf itu membalikkan struktur. Aman sama dengan ancaman, ribut sama dengan aman, bahagia sama dengan melawan keluarga, cinta sehat sama dengan asing. Nggak terbiasa, cinta sehat. Jadi bukan kita bodoh ya, bukan tidak layak bahagia. Saraf itu hanya mengira, ketenangan bukan rumah. Ruh bicara lewat intuisi, jiwa bicara lewat perasaan, saraf bicara lewat kebiasaan. Hidup mulai berubah ketika kita berhenti mengikuti saraf yang takut dan mulai mengikuti dorongan dari dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri yang jiwa ini. Dan kita menjadi jiwa yang tahu jalan. Harapannya begitu. Yuk kita coba latihan sebentar ya. Latihan sebentar nih, daripada nyut-nyut, baper terjadi pada diriku. Mudah-mudahan tidak terjadi pada dirimu ya. Lewat cerita yang kusampaikan ini. Kita latihan dulu. Tapak tangan kiri di dada, tapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut. 6 hitungan. Lagi. 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 Ucapkan dalam hati, rileks, tenang, damai. Kembali nafas, tarik lewat hidung, lepasin lewat mulut. Ucapkan lagi, kalau hidupku tenang, aku aman. Kalau aku dicintai, aku aman. Kalau nggak ada drama, aku aman. Tarik nafas lagi, lewat hidung, lepasin. Kalau tubuh terasa canggung, aneh gitu ya, nggak apa-apa. Itu tanda saraf lagi belajar. Dampingi dengan nafas. Usap dada, perut. Berikan keamanan. Nyaman, aman. Apa yang terjadi pada dirimu? Coba tuliskan pengalamannya di kolom komentar setelah berlatih ini tadi. Ada pengalaman apa?
Drama adalah rasa rindu pada rumah yang salah. Jiwa rindu ke damai, saraf rindu ke pola lama. Healing itu sama dengan pindah rumah. Tenang, terasa membosankan jika sejak kecil cintamu datang lewat kekacauan. Rasa bosan bukan kurang cinta, tapi saraf yang belum terbiasa menerima cinta yang lembut. Safety is not intensity, safety is softness. Ketika ruh percikan cahaya Tuhan mengirim kedamaian lewat kelembutan, bukan kekerasan. Saraf perlu dibiasakan perlahan agar menganggap softness sebagai aman. Kamu bilang mau bahagia, tapi kamu marah kalau hidup benar-benar tenang. Kamu bukan caper, kamu bukan toksik, kamu hanya terbiasa ribut dari kecil. Kalau cinta datang lembut, kamu bingung. Kalau karir mulus, kamu curiga. Kalau hidup datar, kamu bikin masalah. Itu bukan kekacauan, itu saraf yang rindu rumah versi lamanya. Coba masuk dalam kondisi tenang, tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Ucapkan rileks, tenang, damai. Kalau hidup tenang, aku aman. Kalau dicintai, aku aman. Kamu nggak kecanduan drama. Tubuhmu hanya belum terbiasa bahagia. Coba dilatih lagi. Tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Lagi tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut 6 hitungan. Kembali ucapkan, rileks, tenang, damai. Aku aman tanpa ribut. Aku aman ketika hidup baik-baik saja. Kalau kamu nonton sampai di sini, kamu bukan orang drama. Kamu orang yang pernah bertahan sendirian begitu lama. Sampai tubuh percaya. Kalau ribut itu sama dengan hidup. Tenang itu sama dengan bahaya. Mulai saat ini pelan-pelan kita coba. Kedamaian bukan ancaman. Kedamaian adalah rumah baru. Kalau video ini menemani perjalananmu, jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Dan bagikan ke teman-teman, sahabat, saudara yang sering dibilang cari masalah. Padahal dia cuma ingin merasa aman. Prosesnya, tahapannya sudah aku ceritakan tadi. Dan ada latihannya yang bisa dilatih. Karena ini bukan teori, tapi bisa dilatih. Jangan biasakan menyimak, tapi biasakan praktekkan sehingga terasa di saraf. Oh, ini rumah baruku. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwa. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video berikutnya.